Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cawan Cerita Wartawan, mengulik kisah-kisah, cerita-cerita liputan di lapangan yang belum terungkap ke publik bersama saya Willy Widianto. Oke, kita sudah kedatangan dua jurnalis handal Tribun News. Ini ada Mas Yuda dan Halo Mas Mas Willy. Ya, halo Apa kabar Mas. Eris dan Yuda? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ini kemarin kita lagi rame soal pagar laut di perairan Tangerang, Banten itu kan. Panjangnya kalau kurang lebih 30 km ya kalau nggak salah ya. 30,16 km. Nah ini sampai sekarang pun masih menjadi polemik dan terus dibahas sampai-sampai kekinian Menteri ATR Kepala BPN itu mencabut SHGB pagar laut. Nah ini Yuda dan Eris ini kebetulan waktu itu memang meliput pagar laut di sana ya. Siapa yang pertama kali ke sana nih antara Eris? Mungkin Eris dulu kali yang dia yang pertama kali gitu. Eris Mungkin ya? bisa ceritain. Nah ini gimana Eris waktu pas pertama kali nyampe di sana itu gimana situasi di sana? Memang pagar itu sudah berdiri di tengah lautan atau gimana di sana kondisinya? Iya, saya tuh pertama kali ditugaskan untuk meliput pagar laut ini Mas, itu langsung ke daerah ujungnya dari pagar itu. Ya. 30 km tuh ujungnya kan Tanjung Pasir, dan satu lagi ujungnya di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang. Itu masih Kabupaten Banten. Tangerang ya? Iya, udah masuk Kabupaten Tangerang. Nah, di sana saya setelah koordinasi sama beberapa teman-teman wartawan gitu, dapat info bahwa memang ujungnya itu yang kelihatan banget dari desa dari Pulau Cangkir namanya. Pulau Cangkir. Nah, dari sana udah kelihatan memang dari pesisir Pulau Cangkir itu udah ada pagar-pagar ya di tengah lautan gitu. Nah, dari situ baru setelahnya ya kita wawancara beberapa orang warga di sana di lokasi gitu. itu ya. Iya, lokasi. Nah itu kalau bisa digambarkan akses menuju lokasi itu persisnya di mana? Dari apa namanya dari Pantai Indah Kapuk jauhkah atau dekat atau bisa digambarkan nggak akses Kalau lokasi ke sana? akses lokasi ke sana cukup jauh Mas. Kalau Jauh yang ya? ujung yang di Jauh Sisi di baratnya ya. Pulau Cangkir itu Pulau ya. Cangkir ya? Karena dari Jakarta aja saya berdasarkan maps gitu ya, saya kemarin itu kurang lebih 2 jam ya perjalanan. 2 jam. Gitu itu by tol itu juga udah By lewat tol. mobil. Keluar di tol Balaraja Timur kalau nggak salah. Balaraja Timur ya. Balaraja Timur. Setelah itu langsung dari Balaraja Timur masuk lagi ke daerah pelosok-pelosok gitu. sana gitu. Berarti untuk menuju ke lokasi yang ada pagar laut itu masih jauh dari pintu tol Balaraja itu ya? Masih jauh. Jauh ya. Masih ada kira-kira sekitar 1 jam lagi. Dari Jakarta total berapa jam perjalanan? Itu 2 jam Mas. 2 jam ya? 2 jam kurang lebih. Nah waktu ketemu warga di sana, apa yang diceritakan warga soal pagar laut? Kalau warga memang menceritakan kalau misalnya mereka tidak tahu gitu pembangunan pagar laut itu. Iya, awalnya seperti apa gitu. Yang mereka tahu cuma itu dikerjakan pada malam hari gitu. Dan sebelum dikerjakan itu memang ada semacam apa ya? Pekerja-pekerja gitu yang bukan warga setempat ya, yang datang menggunakan ya beberapa truk gitu sambil bawa bambu-bambu itu, bila-bila bambu itu dipasang itu. Iya, betul. Masuk ke dalam Pulau Cangkir. Kemudian dari Pulau Cangkir itu naik perahu lagi mereka, si pemasang itu untuk menuju ke tengah laut yang ya? jadi TKP. Ada yang dibayar warga untuk memasang bambu itu? Warga kayak gitu dibayar? enggak sih, sejauh saya ketemu sama warga enggak bilang ada yang dibayar gitu ya untuk pemasangan itu gitu. Karena kan itu bukan warga setempat Mas. Ya. Ada salah satu warga yang mengaku sempat ngobrol juga sama salah satu pemasang itu ya yang ditugaskan itu. Dia sempat nanya gitu. Ini untuk apa Mas bambu-bambu ini gitu. Oh, ini untuk pasang pagar di laut gitu. Oh, pasang pagar di laut tuh, warga setempat yang bertanya itu justru aneh gitu, pasang pagar di laut gitu. Oh, itu belum semua itu warga tahu ya? Belum semua warga tahu gitu. Emang siapa Mas yang nyuruh itu? Coba nggak dijawab gitu sama petugas. Pemberi perintahnya nggak jelas ya. Nah Yuda,
juga ke sana setelah Eris Iya, jadi atau jadi kalau berapa? ceritanya sebenarnya waktu itu kan soal pagar laut ini rame ya, Iris kita terus di redaksi di liputan khusus ini punya perencanaan ini sebelum mungkin udah muncul, cuman belum heboh. Jadi waktu itu tanggal 10 10 Januari ya. 10 Januari si Eris dapat tugas ke sana untuk lihat pagar lautnya. Nah, waktu itu proyeksi ya kita proyeksinya pengen lihat aja waktu itu ya. Kita diskusi, kita lihat apa yang bener nggak sih ada pagar laut. Soalnya kita juga riset waktu itu lagi rapat. Kalau di Google itu terlihat gitu dari atas kan. Ya kan? Dari citra itu. Dari citra satelit itu kelihatan. Oke, waktu itu Eris. Nah, kalau saya waktu itu tugasnya ketika di tanggal 18 Januari. 18 Januari. Nah, waktu itu kan tiba-tiba TNI AL bersama masyarakat Udah mulai mau bongkar. udah bongkar. Nah, waktu itu kita nggak ada proyeksi waktu itu pagi-pagi. Cuman tiba-tiba setengah 10 ada instruksi dari kantor, ini ada pembongkaran. Siapa yang ditugaskan meluncur gitu kan. Nah, waktu itu kan Itu di lokasi yang sama. beda. waktu Kalau saya itu ditugasinya waktu itu di Tanjung Pasir karena Tanjung memang Pasir. titik pencabutan bambu itu pagar laut itu di Tanjung Pasir ya waktu itu. Titik awalnya di ujung paling timur berarti Paling di timur. Tanjung. Jadi di Tanjung Pasir itu ya. Nah, dari kantor berangkat waktu itu kurang lebih 1 jaman ke lokasi sampai Tanjung Pasir itu kata warga sekitar ini udah ramai dari pagi. Tapi terus nanya di sana yang nyabut masih ada nggak Pak? Masih. Dari sini kelihatan kok. Nah, sempat ngeliat juga ngelirik dari pinggir bibir di Tanjung Pasir itu. Ya, ya. Kelihatan ada beberapa perahu, cuma sekitar 6 perahu. Terus ngobrol-ngobrol sebentar gimana akses ke sananya, ya mereka bilang ya harus sewa kapal. Waktu itu keputusannya kan, karena nggak bisa kita ke sana. Kapan nelayan tuh? Kapan nelayan waktu itu posisinya. Nah, kita akhirnya nego sama nelayan, dianterin lah ke sana, ke lokasi pencabutan yang emang kelihatan sih dari Tanjung Pasir itu kelihatan. Perjalanan dari pinggir Tanjung Pasir ke lokasinya itu sekitar 15 menit lah 15 naik menit kapal naik kapal nelayan itu. Cuman sampai di sana kita ngeliat kok cuman ada sekitar 3 orang, sekitar 6 orang yang nyebur lagi ngiket tali. Jadi kan sistemnya kayak gitu ya. Tarik. Diikat dulu tali-talinya. Dia dari bawah berarti. Iya, jadi ada Dari yang bawah. nyebur ke laut, Ha. dia ngiketin talinya, Iya. misalnya 10 bambu, habis itu nanti tali itu Ditarik. ditarik sama perahu gitu. Waktu itu kalau dilihat sih kebanyakan TNI ya waktu itu ya, TNI TNI yang narik AL. ya? Iya, justru saya nggak ngeliat ada warga waktu itu. Karena sepi waktu itu. Itu kesulitannya apa kalau misalkan tarik bambu itu ketika proses pembongkaran itu, apakah bambu itu menancap begitu dalam di laut Iya, atau kalau ya ngobrol sama nelayan juga, dia cerita kalau misalnya itu bambunya mungkin ketanam sekitar 1,5 meter ke 1,5 dalam. meter? Itu Jadi panjang emang- bambunya sendiri berapa meter? 3 meter. Itu bambu 5 meter? ukuran Iya, besar sih. besar ya. Bambu yang gede itu kayaknya. Gede. Cuman yang kelihatan waktu pencabutan itu kan setelah dicabut tuh ditarik ke kapal. Betul. Di kapal itu dicopot posisinya bambunya. Nah, kadang-kadang banyak yang berserakan juga. Karena kapalnya terbatas kan buat ngumpulin jadi satu bambu itu. dicabut itu Iya, ya. saya dicabut itu berserakan juga. Nah, waktu itu kan pertama kali itu kan rame-rame soal pagar laut itu kan pihak PIK 2 itu kan membantah bahwa itu memang proyeknya mereka. Namun kemudian akhirnya mereka mengakui kan pada hari ini bahwa mereka memiliki sejumlah pagar laut di sana, cuman tidak di wilayah yang sepanjang 30 km itu kan. Dia hanya mengakui di desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Nah, waktu pertama kali muncul pagar laut itu, apakah sudah ada statement di lapangan bahwa ini memang punya PIK 2 atau ini memang punya aguan atau apa di lapangan waktu itu sudah ada statement soal itu? Nah itu, kalau dari wawancara saya dengan sejumlah warga itu memang mereka tahu, mereka menduga gitu bahwa ini punya PT Agung Sedayu Group gitu mas. Gitu. Cuma ya mereka nggak bisa bicara banyak gitu, karena juga yang saya lihat di sana ada benturan akhirnya di masyarakat gitu mas. Benturan maksudnya? Benturan dalam artian mereka menceritakan ada atau pemerintah desa setempat gitu ya, itu
yang mereka bilang kemasukan angin gitu. Oh, jadi ada masuk angin. Ada yang terima duit gitu ya. Iya, itu dugaan dari masyarakat gitu. Seperti itu gitu. Itu yang terima duit aparatur desa atau memang Iya, aparatur desa? aparatur desa. Mungkin ya dugaan warga kan ya. Dugaan Iya. warga ya. Dugaan warga. Ya itu mereka menyampaikan itu gitu. Jadi memang ada warga yang pro, memang ada warga yang kontra gitu. Kontra, ya. Kebanyakan warga yang kontra justru memang yang asli di situ, kemudian lahir dan besar di daerah situ gitu. Jadi sampai di rumah warga itu ada ditempel poster gitu, Mas. Ada poster terus bertuliskan maksudnya raya kembalikan tanah rakyat gitu segala macam gitu. Jangan Itu kan rampas menjadi tanah kami gitu ya. dari satu tanda itu ada penolakan dari masyarakat setempat gitu kan. Nah, waktu awal itu kan sempat ramai juga bahwa ada apa namanya, ada foto di media sosial bahwa ada mobil mewah terparkir di kantor di sebuah kantor desa itu. Nah, itu ada nggak ya di warga itu pas kalian ke lapangan ada yang terkonfirmasi soal itu? Kalau saya enggak Iya. sempat. Iya. Kalau nggak salah di desa Kohot itu kalau nggak salah. Belum konfirmasi ya. Apa sih belum? Nah, waktu awal juga si warga kan banyak yang dibayar tuh ya, mengaku dibayar, dan kalau nggak salah totalnya itu sekitar berapa, 9 juta atau berapa waktu itu. Nah, memang bener dibayar ya masak pagar laut itu ya. Kalau kemarin di nelayan di Tanjung Pasir nih yang kebetulan kami sewa buat bantu ke lokasi, dia sempat cerita memang waktu itu dia cerita tahun lalu sempat ditawarin sama dia bilang mandor, istilahnya mandor gitu, disuruh untuk kumpulin warga yang bersedia buat bantu pasang pagar bambu ini. Terus bayarnya berapa Pak? Terus dia bilang saya dari awal nolak, tapi saya tahu dari teman-teman itu dibayarnya per meter. Jadi ketika ada 5 meter dibayar sekian, 10 meter. Jadi per 5 meter ya. iya, per 5 dia meter. pokoknya gitu. Dia paketannya per meter bukan borongan katanya gitu sih. Infonya cuman nominalnya dia nggak cerita karena dia Nggak cerita. nggak tahu. Maksudnya dia menolak karena gitu sih. Tapi dari pantauan kalian di lapangan, apakah ada perubahan hidup dari warga-warga setempat? Misalkan ada yang dibayar buat pagar laut, kehidupannya berubah atau sama-sama aja menurut kalian di lapangan waktu itu? Kalau di Tanjung Pasir nggak kelihatan ya karena Nggak kelihatan posisinya agak pagar itu agak ke kiri. Cuman kalau pengamatan saya kemarin di lapangan sih, memang kalau misalnya nelayan mau nyebrang, maksudnya ke laut, jadi harus kayak muter dulu. Oh iya. Muter. Jadi kayak harus nggak bisa karena di depannya udah ada bambu kan, jadi harus muter dulu gitu. Nggak dikasih pintu itu ya di tengah itu? Mungkin ya? ada. Kapal. Ya kalau yang di dekat Tanjung Pasir itu ada pintunya. Ada pintunya. Cuman ya harus misalnya harus ke kiri dulu, kalau nggak ke kanan dulu kata mereka gitu. Jadi kan biasanya tinggal lurus saja. Iya. Kalau arah laut sekarang harus ke Muter kanan dulu dulu. dia. Iya gitu sih. Karena Macet, terbatas itu. Iya. Dan mereka para nelayan setempat memang kesusahan ya mencari ikan ya waktu itu ya. Iya, betul Mas. Memang itu ada apa? Mereka mengakui di situ tuh spot ikan banyak gitu. Ada macam-macam tempat ikan, kemudian terus kerang, tempat yang nggak jauh dari pesisir tapi banyak sumber daya lautnya di situ gitu. Bisa diambil sama warga gitu. Ya itu karena adanya pagar itu akhirnya keluhan warga ya ikan-ikan itu jadi susah masuk ke wilayah itu gitu karena ya ombak yang ngebawa ke situ ya susah ikannya ya. Jadi mereka harus ke tengah laut lagi. Iya. Terus juga beberapa, jadi di dekat sekitar pagar laut ini sempat juga ada bambu yang emang dipasang nelayan. Ternyata emang saya tanya, Pak ini bambu untuk apa? Oh ini untuk kerang Mas, bisa budidaya kerang atau ya misalnya gitu. Tapi emang bambu itu nggak dipasang kayak pagar, cuman sekitar 30-20 bambu ya posisinya di bunderan kecil aja. Buat kerang itu. Iya, ya? buat kerang itu gitu. Nggak ganggu akses gitu. Untuk lain. Nah, waktu proses pembongkaran kemarin apakah ada pihak dari PIK yang ngikut ketika pembongkaran, maksudnya menyaksikan atau melihat gitu? Kalau yang awal itu tanggal 18 Januari itu kayaknya saya nggak ngelihat karena cuma ngelihat sekitar 6-5 kapal dan itu diisi sama TNI aja. TNI aja. Nggak Berapa ada personil nggak ada itu kira-kira?
Waktu itu mungkin karena bergantian mereka ya. Mungkin kalau yang saya lihat sekitar 50 orangan ada. 50 orang. 50 orang, mereka ada yang pakai speedboat, ada yang kapal nelayan, kayak mungkin dipakai kapal nelayan untuk bantu narik bambunya, ada juga kapal TNI gitu. Itu semuanya nyebur tuh ya, maksudnya mereka narik seret, copot-copotin. Gitu. Dan terakhir perkembangannya apakah di sana sudah dibongkar semua atau gimana? Karena kan kemarin kan KKP juga bilang sempat mengeluhkan bahwa TNI AL belum berkoordinasi terkait pembongkaran. Dan ini kan KKP juga kemarin hari ini juga ya udah silakan kalau mau bongkar gitu kan. Nah ini kabar terakhirnya apakah ada informasi sudah dibongkar semua atau gimana? Iya Mas, kalau yang terakhir itu kan setelah Bang Yuda kemarin hari Sabtu kan tanggal berapa? 18. Tanggal 18. 19-nya hari Minggunya saya ke sana. Gitu ke Tanjung Pasir juga gitu. Nah, itu kan ditunda hari itu. Kata Kasal waktu itu yang kita hubungi Muhammad Ali gitu. Itu mengatakan ada evaluasi. Evaluasi terkait dengan alat-alat yang digunakan gitu untuk proses pembongkaran. Apakah penggunaan perahu atau menggunakan kendaraan-kendaraan militer yang itu ada gitu ya, supaya memudahkan itu efisiensi. Nah setelah itu berlanjut hari itu nggak ada, hari Minggu gitu, kemudian lanjut lagi di hari Rabu tanggal 22 Januari 22 itu kemarin. Nah di situ memang kelihatan udah ramai gitu ya, udah ramai. Di situ ada banyak menteri ada menteri banyak, KKP juga ada ya, KKP ada, Ketua Komisi 4 DPR, Ketua Komisi 4 DPR ada, terus kemudian dari Kementerian Lingkungan Hidup ada gitu, terus dari KKP, TNI AL semua udah di situ ya. Iya. Itu waktu itu lokasi di mana waktu pas pembongkaran itu? Pembongkaran yang Tanjung Pasir juga ya. Tanjung Pasir juga. Iya. Nah itu memang kelihatan bedanya. Kalau yang awal mungkin pakai perahu, gitu Mas ya. Nah itu kalau yang kemarin sempat pakai rampur ya, semacam tank amfibi gitu. Amfibi, berarti masuk ke dalam. Iya. Ada kira-kira 3 tank amfibi itu digunain sih untuk yang kemarin pembongkaran yang kemarin itu. Oh berarti tank itu masuk ke dalam, lalu si personil TNI itu keluar nyabut gitu ya? Iya. Kayak gitu ditarik ya? Iya. Oke. Nah selain itu dari awal sampai terakhir tadi pembongkaran oleh aparat TNI dan KKP, kalian sempat wawancara pihak-pihak nelayan nggak yang terdampak pagar itu? Apakah mereka menceritakan bahwa nasib saya jadi jelek nih, nggak dapat ikan, makanan yang buat dibawa pulang nggak ada, uang penghasilan berkurang, terus harus nambah bahan bakar solar kapal untuk ke tengah laut lebih jauh lagi. Sempat nggak kalian kalau yang di Tanjung Pasir sih yang saya temuin, mereka nggak cerita sih, karena mereka sebelumnya emang kapal ojek, bukan jadi kapal yang ke pulau-pulau seribu. Jadi mereka nggak spesifik nelayan gitu, cuman karena kapal wisata. Kapal wisata, cuman pagernya itu memang tidak pas banget di Tanjung Pasir, memang posisinya agak ke kiri sedikit. Iya, jadi mereka sih bilang ya nggak ada, karena mereka nggak terdampak langsung garis pagar laut itu. Mereka ceritain gitu sih. Mungkin Eris ada. Nah kalau itu betul Mas, terkonfirmasi di desa itu yang saya Pulau Cangkir itu. Cangkir. Iya. Warga di situ yang mayoritas nelayan gitu ya, itu mengeluhkan gitu karena tadi termasuk soal pendapatan ikan sehari-harinya berkurang, sementara ongkos solar itu bertambah karena mereka harus muter ininya gitu, jalannya gitu untuk kembali ke pesisir. Terus juga keluhannya juga soal ini, alat pancing yang digunakan itu susah gitu. Mereka udah ke tengah laut berhasil misalnya gitu ya, tapi ada alat pancing nelayan itu yang nggak bisa digunakan. Itu karena jaring-jaring misalnya gitu bentuknya ya, ataupun bentuknya kotak gitu, ada jaring-jaringnya gitu. Nah itu nggak bisa digunakan karena kalau ke bawah ombak itu bakal rusak. Jadi mereka menggunakan alat yang terbatas gitu, cuma
tidak bisa buat ikan, tapi mereka ya udah akhirnya sih cari kerang aja lah kalau gitu. Karena mereka harus ke tengah laut jauh ya. Iya. Untuk mencari ikan. Nah, kalau kita boleh menganalisis nih atau ya kira-kira otak-atik gatuk atau menduga-duga lah, menurut kalian ini ujungnya bakal seperti apa nih pagar laut ini? Kalau ujungnya, wah, nggak tahu ya. Mungkin nanti prosesnya bakal dicabut semuanya. Ya. Setelah itu selesai urusannya Iya. mungkin. Cuman kan nggak tahu. Sebenarnya kan Betul. harusnya pihak-pihak terkait kan mungkin bisa memproses apakah ini melanggar aturan atau melanggar tata ruang segala macam, karena apalagi ada SHGB. SHGB itu kan mungkin berarti secara nggak langsung sudah resmi kan. Ya, ya. Iya. Ya kalau menurut saya pribadi sih ya ujungnya ya kita lihat aja apakah bakal dibongkar semua atau gimana gitu Mas. Karena ya kelihatannya ini itu gitu sudah ketika pembongkaran udah selesai dilakukan gitu, tapi ya yang dari pihak kementerian gitu yang masing-masing gimana koordinasinya gitu soal ini gitu sih Mas. Oke. Ini kan hari ini kan muncul fakta bahwa pagar laut ini sudah ada sejak 2014. Waktu Bupati Tangerang waktu itu Ahmad Zeki Iskandar sempat inspeksi di pantai perairan Tangerang. Tapi waktu itu belum ramai seperti sekarang. Kan ramai-ramai setelah ada pihak dari KKP untuk membongkar pagar laut tersebut. Nah, ini menurut kalian apakah ini memang ada maksud-maksud tertentu membangun pagar laut ini? Sejauh ini menurut kalian gimana bacaannya? Kalau dilihat sih nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pihak yang menyampaikan juga kan kalau dulu wilayah yang dipagerin ini adalah sawah dan tambak ikan. Betul. Nah, cuman kan kalau secara hitungan jangka waktu berapa tahun dari daratan bisa jadi lautan gitu kan. Apalagi posisinya itu bukan benar-benar di pinggir pantai banget, memang udah agak ke tengah. Iya gitu. Jadi sulit dilogikakan sulit dilogikakan mungkin. Kalau misalnya pergeseran laut setiap abrasinya berapa tahun, gimana ya ngukurnya ya? Dan sampai sekarang pun belum jelas nih siapa yang ngeluarin SHGB-nya kan. Masih jadi polemik. Beberapa menteri ATR dan kepala BPN yang sudah lewat juga sudah angkat bicara dan tidak tahu menau. Nah, ini kan agak aneh juga gitu kan. Betul. Agak aneh, ini kan udah dari 2014 terus baru sekarang rame-rame. Lalu pihak dari PIK 2 juga sudah mengakui bahwa itu memang salah satu proyek dari anak perusahaan dan segala macam kan. Dan ya semoga ini cepat selesai ya, nggak jadi polemik lagi ya. Intinya jangan merugikan masyarakat aja sih, karena apalagi nelayan yang di situ kan. Keluhannya banyak banget. Iya. Kasihan nelayan ya. Oke. Terima kasih Yuda dan Eris atas cerita-cerita menariknya selama liputan pagar laut di perairan Tangerang, dan waktu jualah yang memisahkan kita hari ini karena terbatas banget waktunya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Salam sehat semuanya. Salam. Oke. Sampai berjumpa lagi di edisi Cawan berikutnya. Cerita wartawan bersama saya Willy Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.